Halo Bapak Mama Kakak Adik semua. Di hari ini saya akan mengajak kita semua berangkat menuju ke Langgoan ya, distrik Iniandit. Tentunya untuk melaksanakan pertemuan panitia Pesta Imamat Pastor Henrikus Karibop MSC. Nah, ini kita sudah siap-siap untuk berangkat. Nah, Bapak Ibu semua, kini kami istirahat dulu sebelum masuk kampung Langgoan. Kami istirahat bersama-sama sambil bercanda ria dan menikmati kebiasaan makan pinang. Wow, sedap. Nah, sekarang perjalanan pun kami lanjut. Kita sudah masuk kampung ini buat Bapak Mama, orang semua. Inilah kampung Langgoan ya. Kami sudah sampai. Kami sampai di sana sudah ya agak sore ya, menjelang malam. Nah, ini di bawah ini ada kantor balai kampung. Kehadiran kami ini langsung disambut oleh Bapak Distrik. Bapak Distrik sudah menyambut kami dan menyapa panitia dari Tanah Merah. Nah, Bapak Distrik juga mengarahkan kembali kami untuk sementara kami harus menginap di rumah pastoralnya, karena di kantor distrik itu airnya, kendala air di sana. Nah, ini kami berada di rumah pastor. Kami pun tidak lama-lama duduk, langsung berbicara sebentar terkait dengan agenda untuk kegiatan di esok hari, di hari Minggu ya. Nanti akan membahas terkait dengan persiapan dan juga sosialisasi yang mau disampaikan oleh panitia kepada kepala kampung dan juga dewan stasi. Ini suasana kebersamaan kami panitia dari 3 paroki ya, dari paroki Mokbiran, paroki Kristus Raja Mindip Tanah, dan juga paroki Waroko. Ya. Kegiatan ini juga didukung oleh ibu-ibu kita yang memang tentunya mereka lagi menyiapkan hidangan makan malam ya. Kesederhanaan kami, candaria ibu-ibu membuat suasana di kampung Langgoan menjadi ya agak ramai juga ya. Ini dari bapak-bapak kampung yang datang dari wilayah yang jauh-jauh ya, untuk bersama-sama kita kumpul malam ini, persiapan esok hari kita bahas bersama. Nah, Bapak Ibu, Kakak Adik semua, Basudara ya, ini suasana di pagi hari di kampung Langgoan ini. Sebelum ke gereja, saya ya pamer-pamer suasana dulu lah di kampung Langgoan distrik Iniandit ini. Tampak cerah sekali pagi ini, bersahabat dengan kami, dan juga saya akan ajak Bapak Ibu dorang semua, Kakak Adik Basudara, coba kita jalan-jalan ya di kampung Langgoan ini sendiri. Nah, ini saya berada di SMP ya, kompleks sekolah ini ada SMP Negeri Iniandit dan juga di sini juga ada SD. Nah, perlu diketahui bahwa SMP di Iniandit ini masih mengalami kekurangan tenaga guru. Jadi diharapkan ya bisa didukung tenaga gurunya. Ini suasana pagi di kampung Langgoan. Oke, ini Bapak Ketua Panitia dari Kristus Mindip Tanah ya. Ada bawa ubi untuk kita sarapan pagi nanti.
Nah, kita sudah berada di gereja ya. Untuk sementara gereja kita gunakan balai kampung karena gereja Langguan lagi dalam proses pengerjaan. Ini kita akan bersama-sama melaksanakan ibadah di kampung Langguan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Cinta kasih Allah, persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita. Di kantor dan pekerjaan kita yang kita kerjakan. Hari ini kita libur, kita datang seminggu sepekan. Kita tunduk di hadapan Tuhan, kita sebagai orang yang berdosa, mengaku salah dan dosa kita, agar ada Kitab Yesaya. Dalam tahun wafatnya Raja Hizkia, aku Yesaya melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya. Di hadapan para dewata, aku hendak bermazmur bagimu, ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang Maha Kuasa atas pilihan nafas kehidupan. Pada kesempatan ini kami berkumpul mengucapkan syukur. Nah, saat ini kita akan bersama-sama ikuti rangkaian sosialisasi juga pertemuan dari panitia dari 3 paroki yang ada di wilayah sehingga tanah ya, mulai dari di antara itu Wakario, Kristus, Raja Militana, dan juga sebagai penasihat. Jadi Bapak Ibu bawa pulang, kenapa diundang kepala kampung dan ketua dewan dengan maksud sosialisasi ini sebagai tokoh ya, kalau di jalur agama ya itu ketua dewan itu pimpinan di kampung sama dengan kepala kampung, sehingga diundang 2 orang ini gitu Bapak Ibu, sehingga nanti Bapak Ibu bawa pulang materi nanti sampaikan ke umat, dan di situ juknisnya sudah ada, beratnya teknisnya sudah ada di dalam situ. Nah, sehingga kami dari panitia khususnya untuk kami penasihat, kami berharap karena Pastor Rengki ini secara pribadi itu anak kami, namun dalam hal tugas itu untuk semua orang dalam arti itu untuk di seluruh dunia ya, seluruh dunia, sehingga mereka itu pelayan umat. Sehingga khusus kami keluarga ini yang hadir di sini, kita tidak bisa berpendapat bahwa itu dia dari kampung situ, dia dari sini, dia dari sini, tidak ada seperti itu.
khusus untuk kita orang suku Ambon dan juga Muyu yang ada di 3 paroki atau ya 3 paroki ini, kita punya kewajiban. Ya, kita punya kewajiban untuk di sisi lain itu kita rasa bangga, bersyukur kepada Tuhan. Coba Bapak Ibu bayangkan, kami 2 suku besar ini, kalau itu untuk menjadi pelayan umat itu, kami orang Mimando itu bisa hitung dengan jari. Ya kita saudara mungkin bisa hitung 1, 2, 3 begitu. Tapi kita orang Ambon itu, Pastor Engkin orang nomor 2 dalam Pak Marcel Kebenakan. Namun karena Pak Marcel berhalangan tetap, sehingga Pastor Engkin ini dia mewakili satu suku besar Ambon. Dia dari nomor 2 dan suku besar naik jadi nomor 1. Satu-satunya suku Ambon ini berapa ribu jiwa yang namanya dia statusnya dalam lingkup suku Ambon itu. Pastor Engkin ya dia orang nomor 1 untuk yang sekarang ini. Yang kemarin ya dia orang nomor 2. Orang pertama Pak Marcel Kebenakan. Tapi karena beliau berhalangan tetap, ya akhirnya sekarang posisinya sudah digeser oleh Pastor Engkin. Sehingga saya berharap kepada kita semua, kami punya kerinduan sebagai orang tua, kita harus rasa bangga dan kita harus bersyukur kepada Tuhan. Ternyata kita suku besar ini untuk menjadi pastor itu masih ada 1. Keterwakilan itu ada 1 orang. Dan itu kita yakin dan percaya bahwa dia satu-satunya terpilih. Jadi di firman itu mengatakan bahwa banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Itu mungkin kita juga masuk di dalam itu, firman Tuhan itu. Sehingga kami suku Ambon itu berapa ribu jiwa yang ada itu ya Pastor Engkin itu ada terpilih mewakili kita semua. Bapak Dewan atau Bapak Kampung, tolong sampaikan ini, transfer apa yang saya sampaikan ini kepada umat. Sehingga umat itu dia menyadari, dia sadar bahwa itu benar. Kami orang suku Muyu Mandobo ini sekian ribu, tapi untuk menjadi pastor, suster, brother itu tidak. Kita bisa hitung dengan jari. Kalau kita bersaudara-saudara ya masih bisa hitung 1, 2, 3, 4 begitu. Kami orang Mandobo. Ya Pastor ya. Dengan demikian ucapan terima kasih. Beliau itu dia sudah mengabdi 25 tahun. Sehingga bersama umat berterima kasih kepada Tuhan di kampung halamannya begitu. Jadi kepanitiaan yang ada ini kita anak-anak yang dari kampung yang kita kebetulan kita bantu pemerintah tinggal di kota. Ini kita bantu, kita punya orang tua di kampung di Stasi. Karena pastor nanti jadwalnya itu dari Merauke, Tanah Merah ke kampung, terakhirnya di Milik Tanah Baru. Pulang seperti itu. Sehingga kami ini bentuk panitia khusus, ini panitia keluarga. Sehingga kita dukung untuk semua di nanti pada hari-hari. Keluarganya, diberkati marganya, dia diberkati tanahnya. Jadi besok itu 25 tahun. Kita kemarin pergi ke Winiti. Pas anak-anak itu kumpul semua nonton film. Pastor, ayo pastor gitu. Kalau saya bilang pastor, 25 tahun pastor bikin apa untuk generasi besok? Harus ada kader untuk ketika pastor begitu 25 tahun, saya sudah kader ini. Anak Ambon ada nih, anak Muyu ada nih. Harus disampaikan ketika 25 tahun. Kalau pastor tidak siap, berarti pastor juga egois untuk kita orang Ambon dan orang Muyu. Alami seperti itu, kenapa kita tidak bisa ke sana untuk melayani Tuhan lagi?
saya kaitkan dengan tadi khotbah dari ketua stasiun ini, itu pasti kena pada hari yang kita ada laksanakan. Kita kasih, kita tidak ada, kita punya anak untuk menjadi orang yang mewartakan, itu tidak ada. Sekarang kita ini masuk lagi saja. Bagaimana ke depan nanti macam itu? Itu yang kita harus memahami bersama. Hari ini pasti apa? Siapa yang jadi seperti Petrus, Simon Petrus untuk menjadi manusia? Itu pastor itu saja. 25 tahun ke depan lagi, pastor itu sampai dengan 20 tahun ini dia tidak pengganti. Itu yang dengan acara ini, dengan adanya ini, kita sama-sama berpikir. Karena tadi sudah dikasih tahu, masuk ke sini itu bukan jadi pastor, tapi dia dibentuk karakternya, cara berpikirnya, cara bertindaknya. Orang-orang yang masuk di seminari itu orang-orang yang pintar. Kalau kita di Indonesia ini hanya di NTT yang seperti itu banyak pastor, uskup, orang banyak. Karena orang mengerti hal ini, ya dong diberkati. Kalau kita kasihan, tidak ada, kita pergi miskin. Jadi mulai dari sekarang, pastor tidak perlu rencana makin begini. Kalau dia bilang gini, cip memanggil, tapi ini itu malah mungkin skop kecil, mungkin Wambon memanggil, atau Munimanu memanggil. Itu jadi. Yang mau jadi pastor atau menjadi orang pintar, karena sekolah di seminar itu dia belajar berbagai hal. Bukan hanya satu ilmu saya tidak, banyak ilmu yang orang belajar. Bagi orang-orang yang pintar, dia bisa masuk politik, pengusaha, pemerintahan. Orang-orang siap pakai masuk di seminar. Itu yang pastor ya. Mereka sendiri, karena negara sudah daerah ini untuk tiap kampung paling tidak ada 1, 2, 3 tiap kampung. Satu orang bisa jadi pastor atau satu orang jadi orang hebat untuk membikin daerah ini. Begitu. Jadi ketua DPR kan, masalah sekarang jadi ketua DPR. Itu hasil dari seminar. Begitu. Ke depan itu banyak anak-anak kita. Wambon maupun Muyo saya lihat sudah bisa. Kita setengah mati begitu, kita bisa ini. Anak-anak kita dorong masuk ke seminar nanti tadi banyak terpanggil tapi nanti sedikit yang terpilih macam begitu. Banyak terpanggil dong belajar di situ untuk jadi orang pintar, sedikit yang terpilih itu menjadi pelayan Tuhan yang berkualitas. Macam begitu kita sama-sama berpikir untuk masa depan anak-anak ini. Orang pintar baru bisa bangun daerah ini. Kalau kita tidak pintar, minta lewat pelayan Tuhan, ataupun dia masuk di politik, pemerintahan, itu harus orang pintar baru bisa bangun. Kita tidak walaupun kita pekerjaan banyak, tapi kalau kita tidak pintar, kita tidak akan bangun daerah ini. Kita seperti begini. Begitu. Jadi pastor punya rencana itu nanti tanggal 30 Juni itu nanti di Merauke. Dia dikukuhkan jadi pastor, jadi imam pertama 30 Juni. Nanti setelah itu boleh datang ke sini. Pastor bikin 3 titik, 4 titik, satu di Merauke, nanti di itu tadi di Tanah Merah, kampung kalau penentukan pusat paroki itu di tanah, karena kampung itu termasuk di parokinya. Di sana sehingga Bapak Ibu yang hadir di sini artinya dengan penjelasan ini mungkin terbuka untuk apa yang panitia sampaikan, bisa terbuka untuk saling mendukung jadi supaya acara ini bisa kita sukseskan pada bulan Juli nanti. Mungkin itu yang sudah disampaikan. September 2023. Tadi Pak Ketua ada sampaikan Ketua Panitia atau Sekretaris Kampung Unitif, beliau pada waktu itu
kami angkat sebagai ketua. Beliau berhalangan sakit, sehingga kurang lebih ya 1 tahun sudah kami tidak lakukan aktivitas. Kami berharap itu beliau harus sembuh, baru kami mulai lagi pertemuan, sosialisasi dan lain-lain. Tapi Tuhan punya kehendak lain. Tuhan memanggil beliau, sehingga kami pengurus yang lain kami harus duduk rembuk lagi. Libur 1 minggu, sehingga beliau ambil waktu itu. Dia bilang harus jalan-jalan di kampung dulu kan. Sehingga beliau datang ke kampung hari Jumat, kita sampai hari Sabtu. Terus hari Minggu begini selesai misa, baru pastor sampaikan, saya punya perayaan 25 tahun nanti di 2025, sehingga segera mungkin panitia bisa dibentuk lalu mempersiapkan pelaksanaan perayaan 25 tahun. Sehingga kami pulang dari kampung dari Menitit, lalu tanggal 30 September kita bentuk panitia, kita rapat lalu dibentukkan panitia. Berjalan sampai dengan kemarin tanggal 17 November 2024 baru kita minta pastor paroki Yesus Raja Medipana untuk panitia ini harus dikukuhkan dulu, baru kita bisa laksanakan tugas-tugas ini, kerja-kerja kita ini. Sehingga panitia di tingkat stasi dan paroki kemarin dikukuhkan tanggal 17 November 2024 di pusat paroki Yesus Raja Medipana. Itu panitia tingkat stasi dan paroki. Sedangkan panitia untuk di tingkat paroki Hati Kudus Tanah Merah mungkin minggu besok, setelah pastor-pastor kembali dari pentabusan. Ada 2 imam baru lagi di Kamis, di Keuskupan, dan Muspas rapat pastoral di Keuskupan. Mereka akan kembali ke paroki masing-masing. Baru kita akan minta pastor paroki Hati Kudus Tanah Merah untuk pengukuhan panitia di tingkat paroki Hati Kudus Tanah Merah. Sehingga panitia ini nanti ada 3, masing-masing dia akan bertanggung jawab di wilayah kerjanya masing-masing. Yang pertama, nanti untuk di tingkat paroki Hati Kudus Tanah Merah, pastor akan sampai di sana hari hanya tanggal 30 Juni. Hari H, pastor akan merayakan perayaan bersama dengan Bapak Uskup dan para biarawan biarawati di Keuskupan Agung Merauke dan seluruh umat yang ada di Merauke. Itu pastor punya schedule. Bulan Juli baru pastor akan ke sini. Yang pertama dia akan merayakan misa dengan umat di wilayah paroki Hati Kudus Tanah Merah. Setelah itu pastor akan melanjutkan ke stasi Santo Thomas Aquino United. Pastor akan merayakan perayaan bersama-sama dengan umat di sana. Setelah dari stasi, pastor akan ke paroki Medipana, karena pastor beliau alumni dan pendidikannya di Medipana sampai keluar menjadi imam dari Medipana, sehingga pastor akan kembali ke Medipana untuk merayakan perayaan bersama dengan umat dan dengan pengurus dan panitia di paroki Hati Kudus, paroki Yesus Raja Medipana. Kampung United ini dari distrik Waroko. United ini pasti parokinya paroki Medipana, Yesus Raja Medipana. Sedangkan kampung-kampung lain macam Kagewot, Upiat, Waroko dan lain-lain dia masuk di paroki Waroko. Sedangkan United sendiri yang masih paroki di Medipana. Sehingga skedulnya seperti itu. Setelah dari stasi, kemudian akan ke paroki Yesus Raja Medipana. Pastor akan merayakan perayaan
bersama-sama dengan umat dan dewan gereja di paroki. Setelah itu pastor akan kembali ke keuskupan. Itu jadwal sedikit gambaran. Nanti informasi jelasnya hari tanggal kapan pelaksananya nanti kami akan informasi di grup. Makanya daftar hadir itu tolong nanti dicantumkan ketua dewan stasi dengan kepala kampung punya nomor kota. Nanti kami bikin grup, lalu kami kasih informasi jadwalnya bulan Juli, tapi hari tanggalnya ini yang bulannya sudah oke, cuma hari tanggal. Oke, nanti kami akan informasikan di grup supaya KPW juga sudah mengetahui untuk kita stand. Ini adik, karena ini pas posisinya di tengah-tengah, sehingga dari Waroko bisa datang, dari Harimau bisa datang, dari Anyumka, Teto bisa turun, Bukit. Jadi kita merapat panitia di tengah-tengah sini. Ini dalam rangka sosialisasi kita menyampaikan, sehingga bisa diketahui bersama. Karena kita ini semua dalam panitia. Pastor pada saat pengukuhan, pastor telah sampaikan bahwa yang hadir maupun tidak hadir sudah diberkati. Sudah diberkati. Pada saat pengukuhan kemarin, tanggal 17. Pastor paroki khusus Raja Bukana, Pastor Samuel hadir. Sudah diberkati panitia, sehingga kita semua sudah diberkati. Tinggal kita siap kerja untuk persiapan pelaksanaan. Lagi di 3 paroki dan kita pertemuan pada saat ini. Nanti setelah pengukuhan paroki Hati Kudus Malam Merah, kita akan jadwalkan lagi pertemuan lagi. Nah, itu stasi paroki Kristus Raja, paroki Hati Kudus kita akan pertemuan lagi. Kita tunggu mereka punya jadwal, mereka pengukuhan. Pastor paroki Hati Kudus, Pastor Yakob akan melakukan pelatihan dan pengukuhan. Nanti kita ada rapat di tingkat paroki. Nah, dari 3 paroki ini harus ada anak-anak kita yang kita serahkan pada saat itu, pada saat perayaan serahkan kepada pastor. Dari kecil kita serahkan. Saya berharap dari 3 paroki ini ada anak-anak kita yang harus pada saat itu kita serahkan kepada pastor. Pastor bawa anak kita ini dengan dia, supaya kelak dia jadi seorang imam atau jadi pemimpin. Kami berharap pada saat perayaan besok ke 5 tahun, sehingga masing-masing umat tolong disosialisasi anak-anaknya dipersiapkan untuk diserahkan, perempuan maupun laki-laki, supaya pastor akan dibina di seminari untuk menjadi pelayan. Firman Tuhan yang hari ini kita dengar luar biasa yang disampaikan oleh pemimpin dewan yang kita dengar tadi sangat luar biasa. Itu sesuai dengan apa yang kita mau pertemuan pada saat ini. Dan itu topiknya sangat menarik. Ya, menjadi penjala manusia. Ini coba apa namanya, sanjaring itu, ada jala itu. Tapi semuanya bilang, wah Tuhan, kita sudah jalan sepanjang malam, tidak dapat apa-apa, ini kita beristirahat. Tapi karena perintah, dia tebar jaring lagi. Hanya dia tarik jaring sampai jaring, habis ikan sampai full, perahu sampai hampir tenggelam, tunggu ikan. Sehingga firman Tuhan pada hari Minggu ini luar biasa, itu terkait dengan agenda yang kita pertemuan ini. Sehingga dengan perayaan besok, kami berharap ketiga paroki dan seluruh umat ada anak-anak yang diserahkan. Pada saat perayaan langsung diserahkan kepada pastor. Pastor akan bawa dan bina. Entah menjadi seorang imam, atau menjadi guru, atau menjadi pemimpin di daerah ini. Itu menjadi harapan dan program kami. Di pesta perak 25 tahun. Jadi dari panggilan suci kita sucikan. Saya ketemu Pastor Hendrikus Karibob setelah konferensi kerahiman ilahi tanggal 16
konferensi, prakonferensi, ini ada 2 agenda di Papua Selatan yang cukup besar dari gereja. Kita di Bovendigul kita siap untuk pesta imamat. Pentabisan, ulang tahun pentabisan yang ke-25 untuk Kabupaten Bovendigul. Kepikepan Midip Tanah dan Kepikepan Tanah Merah. Midip Tanah mekarkan Tanah Merah jadi Kepikepan. Sehingga ini jangan main-main. Pastor salah satu yang bisa menuju ke 25 tahun pastor dari Mandobo Tangi Barusan, Hendrikus Karigo MSC. Kamu Mandobo, kamu muka di depan, nanti kita orang ini dari belakang. Gitu. Apapun mudah terjadi, tapi ingat panggilan suci dari Allah. Kita sucikan kegiatan ini. Jangan bakal yang sana dia bawa uang ini. Dia sendiri ada makan. Tidak boleh. Kita bunuh dia. John kami kenapa kasih dia jadi ketua panitia di paroki Kristus Raja di sana? Kita bunuh dia. Dia bunuh. Saya juga siap bikin jawatan kau mati. Saya belum siap sendiri. Punya raja. Bunuh John kami tapi tetap mati juga. John kami setan, kamu juga punya setan dan sudah kita semua setan yang lebih kuasa kita. Jadi Bapak Ibu, kami dari Midip Tanah kita hati-hati. Karena tadi tema tadi itu panggilan suci dari Allah. Kita hati-hati sekali. Hati-hati itu. Kita door to door. Aku kasih 5.000 10.000. Bilang nanti kami kita datang minta 5.000 10. Kemarin di belanja di pasar lagi untuk debu pribadi. Itu hati-hati. Kemudian keterlambatan sedikit kegiatan kita di Midip Tanah karena pastor paroki. Ini jujur karena kegiatan ini panggilan suci dari Allah. Kembali ke sini. Sehingga kami Midip Tanah untuk ikut Hendrikus Karigo. Besok itu ada anak-anak yang sudah di seminar. Sudah siap menjadi frater keluar. Itu nanti kami serahkan dengan yang baru-baru. Tapi yang sudah pola di seminar semua sudah banyak ada di sana. Itu nanti kami serahkan sama Pastor Hendrikus Karigo ini pada saat pelaksanaan nanti di Midip Tanah. Oh yang God. Uang itu jangan pakai untuk sewa orang bunuh mati sama-sama. Tidak boleh pakai untuk kita dukung kegiatan kita bikin pesta. Pastor Hengki dibilang begini sama saya tanggal 17 Desember 2024. Dia kasih tahu begini, saya rasa senang karena saya sudah boleh masuk usia imamat yang ke-25 tahun. Saya rasa senang, gembira. Saya punya saudara-saudara adik kakak semua yang ada di Midip Tanah Merah Timur, kamu juga harus senang sama dengan saya. Begitu. Merasa gembira saja. Dia bilang dia tuntutnya merasa senang saja. Kamu juga senang, saya juga senang. Baru kita angkat doa kepada Tuhan Allah. Karena itu panggilan suci dari Allah. Begitu. Ingat, saya orang Indonesia tidak bisa bicara banyak. Kasih keluar. Mana uang kasih keluar semua. Sama dengan orang NTT. Datang gereja tuh, saya punya gaji 10 juta, saya kasih ke gereja itu 6 juta. Saya makan, karena dong tahu bahwa nanti Tuhan akan kasih lewat orang lain. Berkat ini. Kalau kita datang ada 10.000 tapi datang derma di tempat sembahyang itu hanya 2.000 saja. Padahal 10.000 ada di sak kanan, sak kiri yang kan 2.000. Nah, itu macam itu. Pastor Hengki bilang kesederhanaan saja, sederhana.
Yang intinya kita semua panitia ini jadi tugas. Makanya di tanah saya taruh seksi liturgi itu ketua Dewan Pastoral Paroki Kristus Raja Meditana. Kegiatan nanti pada saat misa agung, kami panitia semua itu petugas untuk mengikuti kegiatan itu. Biar bapak-bapak tapi jadi ini anak-anak mesdinar. Bapak juga pakai pelayan mesdinar. Nanti semua kita ambil. Itu yang maksud pastor itu. Bacaan, kor. Jadi itu gambarannya begitu. Bukan kita siap uang untuk kasih makan undangan orang, tidak. Kita panitia sendiri harus bertugas dalam kegiatan misa kudus itu. Misa agung. Jadi orang tua ini dia naik jadi anggota mesdinar. Tidak apa-apa, aku tidak tahu di bawah. Tapi ini kita punya visi misi ke depan. Kita juga bisa jadi mesdinar. Begitu, ingat kembali. Dulu saya tidak jadi mesdinar, saya melawan. Tapi sekarang ada kegiatan itu, saya jadi mesdinar sudah. Begitu. Itu saya kasih gambaran. Midip tanah. Nah, untuk sementara ini kita sudah mulai persiapan di sekretariat. Misa agung. Di perayaan misa kita harus lengkapi. Kor, pelayanan, kita juga ambil bagian tugas baca. Yang tidak tahu baca itu tidak usah cari muka untuk baca. Makanya pastor pertama dia masuk ke 25 tahun jadi pastor. Dia tidak digoda oleh perempuan, tidak digoda oleh kegiatan-kegiatan lain. Begitu. Dia sudah 25 tahun, dia bilang itu, pastor bilang, saya rasa gembira, senang. Bahkan dia datang mau bikin perayaan kudus. Ucapan terima kasih kepada kita semua. Oh, dia sudah 25 tahun, mencapai 25 tahun. Itu seperti itu. Sehingga orang mandebo kamu ke muka, kamu jangan simpan uang di sini ke sana, baru nanti mau bicara orang ini ada selingkuh antara Paitua satu dia sudah nikah istirahat ada selingkuh di sama Paitua yang sana ada dia pun suami lagi baru ada uang dikasih keluar dibayar itu stop. Itu tidak membawa kebahagiaan untuk anak itu dan keturunan. Begitu. Ada uang, tidak ada uang, siap masuk neraka, siap masuk surga begitu. Pastor dia bilang orang kauntet kamu yang terima pastor bubur begini di surga sana tuh tidak ada kamu tete nenek moyang di surga. Dan orang kauntet dosi koplan normal ada pastor koplan. Kau bicara macam itu, kau bicara baik-baik. Dia khotbah nih, pastor dia khotbah. Kamu terima pastor umur sama-sama begini, tapi saya pikir lihat begini di surga sana tuh kamu tete nenek moyang tidak ada. Orang kawan kita tuh, ayo, kopla. Nanti begitu. Khotbah yang kasar itu hanya untuk tarik sebagai kegiatan. Mari kita buat kegiatan di gereja. Tapi orang kampung jadi tanggapi sudah bahkan yang panas-panas itu panas biasa. Kalau saya masuk surga, contoh, kalau saya masuk surga, berarti saya punya istri masuk surga, saya punya anak-anak masuk surga, saya punya anak cucu semua masuk surga. Gitu. Saya kira itu saja yang mungkin saya bisa sampaikan di sini. Nah, Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, itulah tadi rangkaian sosialisasi dan juga pertemuan panitia 25 tahun ya, pesta imamat dari Pastor Henrikus Kariwop ya, MSC, yang nanti akan dilaksanakan pada bulan Juli
Jadi hari ini langsung diserahkan dokumen terkait dengan apa saja yang disiapkan oleh setiap kampung dan juga Dewan Stasi Gereja untuk diketahui oleh umat yang ada di 20 kampung di wilayah 3 paroki, mulai dari paroki Wakariop, paroki Kristus Raja Midiptana, dan paroki Waropo. Terima kasih atas kebersamaan kita semua. Itulah kegiatan kami dari Panitia 25 tahun Pastor Hengki.